Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menyelamatkan orang tua agar bisa mencintai akhirat daripada dunia? Apa yang bisa anak sampaikan kepada orang tua? Apa yang bisa anak sampaikan kepada orang tua agar selamat dunia akhirat dengan harapan bisa masuk surga sekeluarga? Amin. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Kita ngelihat generasi sebelumnya, sebelum kita ya. Sekarang alhamdulillah anak-anak muda ini udah banyak yang ngaji. Masjid-masjid rame. Ana masih ingat tatkala Ana datang dari Medina, isi kajian di sebuah masjid ya. Itu yang datang orang-orang tua. Dan Ana itu duduk di tengah. Orang tua itu semua bersandar jemaah. Ustadznya nggak sandar. Jamaahnya semuanya sandar. Ana lihat ya Allah. Ya sudah Ana sampaikan. Tapi sekarang berubah. Anak-anak muda banyak yang ngaji. Yang bersandar tuh sedikit sekarang. Mereka duduk di depan. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan. Yang menunjukkan kebangkitan umat Islam ya. Insya Allah mereka dapat menebarkan kedamaian. Dan membuat masyarakat dunia merasakan keadilan. Taib. Di satu sisi anak muda yang udah ngaji ini, yang udah paham, tapi punya generasi orang tua yang belum paham. Yang ada di benaknya adalah dunia. Maka bagaimana sekarang seorang anak kalau bicara sama orang tua, dia bicara tentang akhirat. Mungkin orang tua nggak suka. Tapi sekali-kali ngomong, umpamanya bicara, ayah, ada satu surat dalam Al-Quran yang subhanallah indah sekali ayah ya. Berkaitan tentang kehancuran dunia ini itu umpamanya. Ada surat At-Takwir, ada surat Al-Insyiqaq. Mungkin ajak orang tua untuk membaca tafsirnya. Atau sang anak berusaha, ayah, mungkin ayah bisa jelaskan ayah. Anak kok baca kurang paham tentang ini. Ayah kan punya pengalaman, ayah bertemu dengan orang-orang mungkin yang punya ilmu. Minta penjelasan sama ayah. Kemudian setelah itu, tanyakan kepada ayah. Ayah, kawan-kawan ayah kemana aja sekarang? Aduh, fulan udah mati. Fulan udah mati. Karena mengingat kematian ini, membuat orang tidak terlalu berambisi untuk dunia. Minta kepada ayah. Minta cerita sama ayah. Tanya tentang kakek. Kakek dulu punya apa ayah ya? Ketika meninggal kakek ninggalin apa? Cerita kakekmu ini itu. Subhanallah ya. Nggak ada yang dibawa sama kakek. Subhanallah. Ini dalam rangka tadi menyadarkan ayah tentang hakikat kehidupan dunia ini. Lalu ajak ayah membesuk kawan-kawan atau keluarga yang sakit ya. Karena kita kalau ngelihat orang sakit itu ya ingat mati mau nggak mau. Apalagi udah parah sakit. Kemudian ajak ayah untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhir. Ziarahi kuburan. Kenapa? Karena mengingatkan kepada akhirat. Kadangkala kita, kalau beda ziarah sama ngantarkan jenazah ya. Nabi SAW mensyariatkan untuk mengantarkan jenazah. Tapi mengantar jenazah itu biasanya rame-rame orangnya. Ya kita ingat mati juga ngelihat kuburan, memasukkan jenazah itu. Itu jadi peringatan buat kita. Tapi ziarah kubur ini biasanya nggak ada orang. Kita berangkat sendirian. Ajak ayah. Lihat ya Allah ya. Ini kuburan siapa? Kuburan siapa? Kuburan orang-orang yang terkenal. Mati. Sambil terus didoakan ayahnya. Didoakan ayah. Yang pernah berhenti berdoa. Agar Allah membuat cinta ayah kepada akhirat lebih besar. Makanya Nabi SAW berdoa juga. Apa doa beliau? Allahumma habib ilainan iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah cintakan kepada kami keimanan. Cintakan kepada kami keimanan. Dan hiasi keimanan ini dalam hati kita. Menjadi sesuatu yang indah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan bencikan kepada kami yang namanya kekufuran, kefasikan,
dan kemaksiatan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian perlu juga cerita sama ayah, cerita dunia selesai, cerita tentang akhirat sama ayah. Ternyata di surga itu ada kayak gini ayah ya, ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Agar penduduk bumi ini nggak tertipu dengan dunia. Tapi dia ingin ke akhirat. Kayak gini loh rumah di akhirat. Kayak gini loh azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab.